Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan 3. Kita melanjutin yang kemarin. Kalau sekarang kan kemarin kan pengembangan software. Kalau kemarin kan bahas pengembangan software ya. Kalau sekarang kita analisis kebutuhan. Nah, sebelumnya kita masuk ke yang materi yang kemarin. Kalau kemarin kan yang siklus hidup perangkat lunak kan cuman sepantaran doang ya. Nah, sekarang kita akan memperdalam dari PPT ini atau siklus hidup perangkat lunak. Ini siklus hidup perangkat lunak itu yang ada 5 model itu. Yang ada waterfall, increment, prototyping, spiral, model, sama rational unified process. Untuk pendefinisiannya kalian bisa baca di PDF yang saya kasih di course kalian. Ini waterfall mode kemarin udah saya jelasin, pokoknya dia paling banyak dipakai. Nah, waterfall mode itu dia nurun ke bawah alurnya gitu. Kalau namanya juga waterfall kan dia pasti dari atas ke bawah kan. Terus dia biasanya kalau dipakai untuk project skala besar, terus jangka waktunya tuh lama. Terus karena dia project skala besar dia dipakai waktu yang lama, karena dia model ini dipakai untuk project skala besar dan waktunya tuh lama, maka biayanya juga ikutan gede juga, biayanya besar. Nah, ini kelebihannya itu proses yang mudah dipahami dan jelas, mudah ada pengelolaan proyek, dokumen dihasilkan setiap akhir fase, sebuah fase dijalankan setelah fase sebelum selesai, strukturnya jelas, kondisinya di tepat SDLC waterfall, yaitu ada kebutuhan user sama kemungkinan terjadinya perubahan kebutuhan user dalam skala kecil. Kalau mana itu untuk nyatanya tuh alur proses yang kayak gini tuh jarang. Terus untuk perubahan kebutuhannya tuh sulit. Waktu pengerjaan pasti bertambah, karena kan pasti ada aja yang berubah gitu, ada aja yang ditambahin gitu. Terus ada anggota tim yang harus menunggu pekerja lain, jadi harus nunggu. Jadi ibaratnya kalau job desk 1 belum selesai harus nunggu dulu, nggak bisa langsung barengan. Terus kesabaran dan customer atau klien, karena yang tadi karena pengerjaannya itu lama. Nah, ini incremental. Kalau incremental itu dilihat dari alurnya sih sama, tapi kalau di sini tuh dia tesnya itu berulang kali, dia tiap tahap berbeda gitu. Kalau incremental itu pengembangan dibagi menjadi bagian-bagian yang dapat berkembang secara bertambah. Ya, kebutuhannya itu diprioritaskan dengan prioritas tertinggi yang didahuluin. Terus dia tuh kombinasi dari waterfall mode. Nah, waterfall mode ini kan juga waterfall mode kan, dari alurnya waterfall mode. Nah, hasil atau produk iterasi atau increment menjadi dasar perbaikan atau iterasi atau increment, demikian seterusnya hingga produk dianggap sempurna. Nah, increment itu dia cocoknya untuk skala kecil, yaitu project skala kecil, yaitu yang projectnya itu tidak lebih dari 200.000 baris coding atau 200.000 line coding. Terus mengakomodasikan perubahan secara fleksibel. Terus produk yang dihasilkan pada increment pertama bukanlah prototype, tapi dia udah bisa difungsikan sebagai atau dengan spesifikasi dasar. Nah, di tahapan pada incremental itu ada 5, ada requirement, specification, architecture design, code, sama test. Untuk definisi dari kelimanya ini bisa kalian baca nanti ya. Nah, ini incremental itu kebutuhan untuk pengguna customer dipenuhi pada setiap bagian yang selesai terlebih dahulu. Berarti dulu ini bisa duluan, bisa barengan mungkin. Terus bagian telah selesai terlebih dahulu menjadi prototype. Nah, ini bisa selesai duluan ini. Resikonya rendah
Bagian yang punya prioritas tertinggi dapat dites secara intensif. Permasalahannya itu ada dua, ada batasan prosedur jelas sama sistem kurang struktur. Terus kemampuan aplikasi itu ada untuk sistem interaksi secara kecil dan medium, antarmuka user atau UI user, sama untuk sistem dengan masa penggunaan pendek atau jangka pendek. Ini ada prototipe yang itu ada dua, ada prototyping model sama spiral model. Untuk bentuknya kalian bisa baca ya, saya bisa kalian lihat. Jadi kalau prototyping itu membuat sebuah contoh atau prototype atau benar prototype deh. Prototype itu kayak pengujian secara tertutup lah. Prototype itu uji coba lah, misalnya uji coba untuk menunjukkan kebutuhan dan desain ke pemakai. Harus ada versinya yang dapat dijalankan sebagai prototipe sebelum sistem dikembangkan. Bisa berupa contoh sistem lain. Biasanya kalau kayak gini tuh prototipe, biasanya kalau kita coba itu kayak model versi beta gitulah. Nah, harus ada implementasi sistem yang dikembangkan sebelum dibuat sistem final. Ini spiral model. Spiral model itu dia model perangkat lunak yang memadukan wujud perulangan dari model prototyping. Berarti ini penerapan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika dari waterfall model. Berarti ini antara gabungan dari prototype sama waterfall dengan penambahan elemen baru yaitu analisis risiko. Terus proses digambarkan sebagai spiral bukan sebagai urutan aktivitas dengan backtracking. Step loop dalam spiral merupakan tahap dalam proses. Kayak gini nih yang di gambar ini nih. Tidak ada fase tetap seperti spesifikasi atau desain loop dalam spiral dipilih tergantung pada apa yang dibutuhkan. Risiko secara eksplisit dinilai dan diselesaikan sama proses. Jadi bisa barengan. Aktivitas dalam model spiral itu kalian bisa baca. Ini kelemahannya, ini keuntungannya. Ya, ini rasional unified proses. Jadi kayak perlengkapan gitu deh. Kalau dari modelnya. Ini kalian bisa baca aja. Dia ini menggunakan konsep WML. Keuntungannya itu ada mendedahkan akses yang mudah terhadap pengenalan dasar bagi anggota tim, mendedahkan petunjuk bagaimana WML secara efektif, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan WML secara efektif, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software, memungkinkan ada penambahan pada proses, memungkinkan untuk sistematis mengontrol perubahan-perubahan terjadi pada software selama proses pengembangan, memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan rational test. Kurangannya itu di sini cuma satu, yaitu metodologi hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi pada WML. Nah, ini untuk case-nya nanti ada di LA. Untuk LA-nya itu saya mau jelasin. Untuk LA-nya kalian tentuin dari case-nya itu dia masuk ke dalam model pengembangan apa. Apakah dia pengembangan waterfall, incremental, prototyping, spiral model, apa rational unified process. Itu udah kalian pilih, terus ditambahkan alasan kalian kenapa kalian memilih jawaban itu alias model itu. Nah, untuk ACT-nya ini sebenarnya ACT-nya itu kalian ambil dari ACT tanpa yang bagian tabel itu. Pokoknya kalau di sini kan dia, kalau di sini ya ACT saya kerjain kan itu tentang aplikasi mahasiswa atau kayak mau pengecekan nilai lah. Tapi kalau di kalian untuk hari ini tuh ketika hari ini kalian pakai yang dari project yang kalian bikin. Kalian udah pasti tahu lah ya kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka sama kebutuhan uji kerjakan. Nah, kalian terapin itu aja di pada aplikasi kalian yang akan kalian bikin. Kayak gitu. Kalau di sini kan pakai ibaratnya ini mirip kayak student site atau pengecekan nilai, memasukkan nilai dan lain-lain.
Nah, kalau di calculator ini pakai aplikasi yang kalian bikin aja itu. Untuk banyaknya terserah, bebas, tergantung kalian, kan tergantung kalian bikin atau aplikasi yang kalian bikin kayak gitu. Ya udah, sekian untuk materi hari ini. Kalau masih kurang jelas, nanti saya akan jelaskan lagi di Gmeet, di sesi Gmeet. Oke, sekian video hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.